Selamat pagi, Pak Inigo. Selamat pagi, Pak. Kita bisa ngobrol bentar, Pak? Bisa, Pak. Mantap. Saya Adi dari Surabaya. Bapak di mana lokasinya, Pak? Saya lokasi saat ini di Blitar, Pak. Blitar. Iya, Mantap. Jadi Pak Inigo, Anda sudah pernah beli saham, betul? sudah, Pak. Oke, kira-kira berapa lama? Baru 1 Juli kemarin, Pak. Bulan-bulan Dua, Juli ini, Pak. 3 mingguan ini, Pak. Iya, Oke, jadi kenapa Anda tertarik untuk belajar saham, Pak? karena yang pertama saya ingin belajar investasi sih, Pak. Jangka panjang. Mm-mm. Oke. Terus yang kedua saya ingin mendalami juga sih dalam segi saham sendiri. Itu kalau untuk ditradingkan, itu seperti apa. Terus tipe jenis saham yang nantinya baik untuk long termnya itu jenisnya seperti apa. Itu sih, Pak. Mm-mm. Oke, mantap. Kemudian Anda selama 3 minggu ini udah beli saham apa aja, Pak Inigo? Kalau untuk saham lebih banyak ke ini, Pak. Perbankan sih, Pak. Kalau saya di Mandiri, BRI, terus Antam, itu sih, Pak. Oke, Anda beli BNI Mandiri Antam. Berarti Anda sekarang ini belinya udah di kira-kira Pak ya, udah di pucuk Monas, Pak. Iya, betul, Pak. Anda sudah beli harga saham ketika lagi naik-naiknya dan Anda malah beli di sana, betul Pak ya? Iya, betul, Pak. Terutama Antam, Pak. Ya. Cuman masalahnya Pak Adi, saya nggak tahu beli saham apa Pak, karena pilihannya banyak Pak. Apakah seperti itu, Pak Iya, Inigo? betul, Pak. Ya, itu ya pertama. Masalahnya bingung beli saham apa. Berikutnya, Anda telah melakukan salah satu dosa besar di dunia investasi. Namanya adalah money management, Pak. Apa itu money management, Pak Adi? Hari ini Anda akan belajar ilmunya. Ya. Kemudian selama 3 minggu ini, sebentar. Tadi Anda bilang investasi itu harus jangka panjang supaya menguntungkan. Apakah betul? Iya, betul, Pak. Oke, betul ya. Jadi gini, misalnya Anda punya modal 1 M, Pak. Kemudian Anda belikan saham dan dalam 1 minggu saham itu naik 5%. Sehingga Anda profit 50 juta. Ya. Seminggu, Pak. Pertanyaannya, Anda jual take profit atau Anda simpan? Yang mana, Pak? Jawaban apa yang keluar dari pikiran Anda, Pak? Langsung jawab, Pak. Gak usah mikir, Pak. Simpan, Pak. Hah? Simpan. Yakin, Pak? Simpan? Iya. 50 juta loh, Pak, seminggu, Pak. Yakin? Kalau saya simpan sih, Pak. Kalau saya melihat dari ininya juga sih, Pak. Apa perusahaannya sih. Oke, berikutnya minggu depan. Saham itu naik lagi, Pak. 5%. Jadi kira-kira Anda dalam 2 minggu ganti profit naskah aja 100 juta, Pak. kecil. Pertanyaannya, jual atau tahan, Pak? Jual, Pak. Hah? Sebagian. Jual sebagian, Pak. Nggak boleh sebagian, Pak. Cuma ada 2 pilihan, Pak. Jual atau tahan, Pak. Yang mana, Pak? Oke. Jual, Pak. Kenapa dijual? Karena sudah, kalau menurut saya, karena udah di tinggi-tingginya sih, Pak, itu. Mungkin saya jual. Dan ternyata setelah Anda jual, berikutnya itu saham naik lagi, Pak. Kali ini 10%, Pak. Jadi, misal Anda nggak jual, Pak, dalam 3 minggu, Pak, Anda profit 200 juta, Pak. Apa yang Anda rasakan hari ini, Pak? Tetap bersyukur, Pak. Serius, Pak? Iya. Yakin? Iya, Pak. Apa nggak ada iblis yang bilang, lu ini go ngapain? Lu jual kemarin. Tahu gitu kan lu tahan kemarin. Ada nggak kayak soal itu, Pak? Pikiran itu pasti ada, Pak. Pasti ada, Pak ya. Tapi Anda milih Tetap untuk pasti ada. Iya. pilih untuk Tetap untuk memilih dijual untuk aja. berjual. Bersyukur. Ya. Bersyukur betul, ya. Itu jawaban tepat, ya. Nah, itulah Pak Ibu. Logikanya, Anda beli saham supaya menguntungkan harus invest jangka panjang. Betul ya Pak Niko ya? Ya, betul, Pak. Tapi Anda tadi bilang, ketika udah profit 100 juta, saya jual dalam 2 minggu. Pertanyaannya, logikanya Anda harus beli atau nahan jangka panjang. Lah kenapa? 2 minggu kok dijual?
Bukankah kalau Anda simpan, misalnya sebulan, 2 bulan, atau lebih, profit Anda punya peluang untuk bisa lebih besar lagi, Pak? Iya, Pak. Kenapa dijual? Karena money management itu sih, Pak, kalau dari saya. Jawabannya, Pak, itu karena emosi, Pak. Tahu emosi, Pak? Tahu, Pak. Ya, ada sebuah suara dalam benak Anda yang bilang, wes, John, dijual aja, John. Lumayan loh, seminggu, cuan, 1 juta, cepet piau, ya, daripada Ya. turun, jual aja dah. Ada nggak suara seperti itu? Iya, ada, Pak. Ada ya, pasti ada, karena kita Ya, ada. manusia, betul? Dan Betul. itu wajar, manusiawi, ya. Tapi itulah satu bukti, Pak, bahwa emosi Anda, Pak, itu punya peran besar, Pak, dalam ambil keputusan. Ya, jadi yang bikin Anda profit, Pak, itu bukan logika, Pak. Meskipun logikanya Anda ngerti bahwa invest harus jangka panjang, Pak. Tapi kalau emosi udah bilang jual, ya jual, Pak. Karena manusia ambil keputusan, mau dia milih merek handphone, mau beli mobil, mau cari pacar, termasuk beli saham, itu pakai emosi, Pak. Nggak pakai logika. Itulah alasan saya tadi bilang ke Bu Indah bahwa Anda percuma untuk belajar fundamental. Gak ada guna. Karena meski Anda ngerti sebuah saham punya valuasi murah, tapi kalau cuan 5% dan jari gatal mau jual, ya sama aja, gak ada guna. Katanya mau jadi Lokeng Hong, katanya mau jadi apa tuh? Katanya mau dapat dividen pegas sampai miliar-miliaran. Jadi nggak, nah itu nggak gampang, Pak Ibu, ya. Karena ada emosi yang bisa menentukan, yang menentukan ya bahwa portfolio saham Anda bisa menguntungkan atau malah amit-amit kebakaran, ya. Itulah contoh dikit ya tips buat Anda. Pak Inigo, gimana Pak? Masuk akal atau rasional Pak? Yang mana Pak? Masuk akal, Pak. Masuk akal Pak ya. Nah, Iya. ya nggak apa-apa Pak Inigo. Boten nopo-nopo Pak. Namanya orang belajar Pak. Ya. Pak. Dan Betul, Pak. Anda sudah mulai nambah pengalaman. Dan hari ini Pak Inigo, Anda akan belajar sesuatu yang istilahnya di luar kebiasaan. Mungkin Anda nggak pernah temui di luar sana. Tapi saya yakin bisa bermanfaat untuk Anda. Apakah Anda siap untuk belajar ilmu baru hari ini, Pak Inigo? Sangat siap, Pak. Siap ya? Oke, Siap. mantap. Terima kasih banyak atas sharingnya, Pak Inigo. Saya yakin, Terima Pak, kasih, Pak. Anda hari ini bisa dapat banyak manfaat. Amin. Amin. Terima kasih, Boleh Pak. tanya, Pak?